مشكورة. جزاكم الله خيرا وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أحبتي في الله، أخواتي في الدين، أعزنا الله وإياكم. Ummahat, saudari-saudari yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kembali bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam risalah ringkas beliau yang membahas dan memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting tentang bagaimana hendaknya seorang penuntut ilmu bermuamalah dan bergaul dengan ilmu tersebut. Terkhusus untuk para pembelajar ilmu Al-Quran, para penghafal Al-Quran, orang-orang yang hari-harinya bergelut dengan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah secara umumnya. Ahibati fillah, saudari-saudari, ummahat, akhwat yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala ilmunya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang wasiat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang apa saja hak-hak guru ya, yang harus dipenuhi oleh seorang penuntut ilmu, oleh seorang murid, dan tentang bagaimana harusnya seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tentang bagaimana adab dan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, terutama ketika dia masuk dan menuju majlis-majlis yang akan dihadiri, ya, yang akan dia di dalamnya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk dengan apa yang akan disampaikan oleh Imam Rahimahullah Taala, ada baiknya kita sama-sama mengingat kembali bahwa tujuan kita sama-sama belajar di sini, tujuan kita melangkahkan kaki dalam dan juga memantapkan kaki untuk menuntut ilmu. Tujuan besarnya adalah mencari jalan keselamatan. Jalan keselamatan untuk apa? Dan dari mana? Jalan keselamatan yang kita inginkan adalah keselamatan kita di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat kelak. Ilmu agama yang kita pilih untuk kita dalami, ilmu Al-Quran yang kita pilih untuk kita pelajari, tujuan besarnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sudah berapa lama kita belajar, sudah berapa tahun kita duduk di majelis-majelis ilmu, hendaknya kita semua memperbaiki dan melihat keadaan diri kita masing-masing. Bagaimana keadaan kita selama beberapa hari ini atau beberapa tahun setelah kita masuk dan duduk di majelis-majelis ilmu? Apakah semakin membaik atau bahkan semakin memburuk? Atau kita melihat bahwa perubahan di diri kita ini hanya perubahan pada penampilan-penampilan zahir saja, dari jilbab yang lebar, kemudian yang dulunya tidak berniqab, kemudian berniqab, yang tidak bercadar, yang dulunya pakai jilbab yang pendek, sekarang menggunakan jilbab yang lebar, ataupun hal-hal yang lainnya, ya. Hanya pada hal-hal yang terlihat secara zahir. Akan tetapi setiap kita tahu tentang keadaan dirinya masing-masing. Balil insan ala nafsihi basirah. Setiap orang faham akan kadar dan keadaan dirinya. Jangan bohongi diri kita tentang apa yang ada di dalam diri kita ini. Kita duduk di majelis ilmu, duduk di majelis-majelis guru-guru kita, di majelis-majelis para asatidzah, di majelis para masyayikh bahkan. Kemudian apa yang berubah dari diri kita ini? Apakah yang berubah di diri kita ini hanya semakin terjatuhnya kita ke dalam buayan tampakan zahir, atau memang ilmu tersebut sudah benar-benar merubah karakter kita? Ahibati fillah, akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Tujuan besar seorang penuntut ilmu ketika dia memantapkan kakinya untuk mendalami agamanya atas perintah dari Rabbnya dan juga Rasulnya adalah untuk menyelamatkan dirinya untuk pertama kali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap manusia, setiap orang-orang yang beriman untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memulai perintah untuk melindungi dengan perintah melindungi diri sendiri. Ilmu yang kita pelajari ini harusnya semakin menjauhkan kita dari apa yang kita takutkan. Ilmu yang kita pelajari ini, ahibati fillah, saudari-saudari sekalian, harusnya menjadikan kita semakin tunduk dan patuh
dan semakin mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hambanya adalah ketulusan dalam beribadah, adalah keikhlasan dan kejujuran dalam penghambaan diri di hadapan Al-Khaliq, As-Sami', Al-Basir Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari proses belajar seorang anak manusia perubahannya dari sisi lahir saja. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dengan proses belajar seorang muslim dan seorang mukmin ia bertambah angkuh, bertambah sombong dengan ilmu yang dia miliki. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita ketika kita belajar ilmu ini adalah semakin tahu kadar diri kita dan posisi kita sebagai seorang hamba. Ini PR besar. Ini tugas besar seorang penuntut ilmu. Bagaimana dia mengatur dirinya, bagaimana dia memahami tentang keadaan dirinya, sehingga dia mengetahui sampai mana proses dia dalam menuntut ilmu. Di awal-awal kitab yang sedang kita baca ini, di saat membahas tentang adab-adab utama yang harus dimiliki oleh seorang guru dan seorang murid yang belajar Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu agama, beliau menjelaskan tentang pentingnya niat, tentang bahayanya niat-niat yang tidak ikhlas, tentang betapa mengerikannya ketika seorang menuntut ilmu ini salah dalam melangkah dan salah dalam menetapkan tujuan. Bukan kebahagiaan yang akan diterima oleh para penuntut ilmu tersebut, melainkan kehancuran yang mungkin tanpa dia sadari. Akhwati fiddin, azinallahu wa iyyakum. Saudara-saudari, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan dalam Islam dan iman, baik di tengah keramaian ataupun dalam kesendirian. Setelah kita belajar, setelah kita memantapkan hati kita untuk menuntut ilmu, dan setelah kita mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, tugas besar kita sekarang adalah bagaimana kita menata diri kita di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bagaimana kita dilihat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan kita ketika Allah Subhanahu wa taala perhatikan kita. Bertahun-tahun kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir was-Sami'. Bertahun-tahun kita hafal asma dan husna Allah, asma Allah al-husna. Bertahun-tahun pula kita duduk di majlis-majlis akidah. Bertahun-tahun kita duduk di majlis-majlis Al-Quran. Setiap hari kita duduk di halaqah, bertemu dengan teman-teman salihah, mendapatkan nasihat dari guru-guru yang rabbani. Apakah semua yang kita jalani ini benar-benar berbekas? Atau hanya kita terjebak dalam euforia semata? Euforia semangat menuntut ilmu, euforia semangat dalam berpacu menambah ilmu, atau benar-benar ilmu tersebut membekas kemudian merubah. Semua kita bertanya kepada diri masing-masing, bagaimana keadaan kita di saat kita tidak bersama dengan orang-orang dan teman-teman yang salih dan salihah tadi. Bagaimana kita dikala sendirian? Hakikat seorang hamba, hakikat seorang anak manusia bukan ketika dia bersama dengan teman-temannya, bukan bersama dengan keluarganya. Hakikat yang mesti disadari oleh setiap hamba bahwa dirinya adalah bagaimana keadaan dirinya di saat dia sendirian. Ini PR besar kita, ahibati fillah. Menjaga niat, menjaga ketulusan kita dalam belajar, menjaga kemuliaan ilmu. Berlalu pekan, berlalu bulan, berlalu tahun, kita belajar tentang bagaimana mengagungkan ilmu dan ulama.
tentang bagaimana mengagungkan Al-Quran, yang mungkin sudah tampak di zahir kita bersama dengan teman-teman kita bagaimana kita meneladani para salafun salih dalam memuliakan ilmu. Akan tetapi ketika kita bersendirian, di saat tidak ada lagi teman-teman yang kita takuti, di saat tidak ada lagi pandangan-pandangan dari ustadz dan ustazah, di saat tidak ada lagi pandangan dari suami, istri, anak-anak, muncullah pembangkangan dari dalam diri kita. Membangkang atas apa yang sudah kita pelajari dan kita ambil dari ilmu-ilmu. Tanpa hakikat diri kita. Dan kita semua tahu keadaannya. Bagaimana keadaan kita di saat kita bersendirian. Akhwati fiddin azinallah wa iyyakum. Tidak akan bermanfaat duduknya kita dalam majelis ilmu bertahun-tahun. Tidak akan bermanfaat duduknya kita mempelajari tentang adab-adab menuntut ilmu ini. Kalau asas utama dalam menuntut ilmu ini kita tidak ketahui dan kita tidak pahami. Di antara hal penting yang dapat memantapkan ilmu dalam diri seseorang adalah ketika dia benar-benar paham akan apa tujuan dia menuntut ilmu. Dan tujuan besar kita semua menuntut ilmu, duduk di halaqah, duduk di majelis-majelis ilmu, adalah semoga ilmu tersebut membuahkan amalan. Apa gunanya kita duduk bertahun-tahun, berpuluhan tahun di majelis ilmu, akan tetapi di saat tidak ada orang-orang di sekeliling kita, kita justru menghancurkan ilmu yang sudah kita pupuk. Ini poin besar. Ini PR besar kita sekarang yang harus senantiasa kita lihat dan kita perbaiki. Kita tidak sedang menunjuk fulan, tidak menunjuk fulana, kita sedang menunjuk diri kita sendiri. Dan kita mengetahui bagaimana keadaan kita di saat kita bersendirian. Maka jujur kepada diri sendiri. Jangan tipu diri sendiri dengan penampakan yang kini kita pakai. Jangan tipu diri sendiri dengan janggut yang panjang. Jangan tipu diri sendiri dengan jilbab yang lebar. Jangan tipu diri sendiri dengan panggilan orang-orang kepada antun dan kepada antum. Jangan tertipu dengan panggilan orang dengan ustazah, musyrifah, ustaz, ukhti, akhi. Padahal kita tahu dan sadar keadaan diri kita. Tidak ada manfaat ilmu yang kita pelajari kalau memang benar. Bisa tidak ada orang yang lain melihat, kita hancurkan semua ilmu yang sudah kita pupuk. Ini PR besar. Dan cukuplah nasihat yang berharga ini diambil sebagai bekal ilmu untuk kita menjalani proses kita menuntut ilmu. Kita ingin keselamatan. Kita ingin selamat akhirat. Kita berkata ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi fakta dalam diri kita, fakta yang kita lakukan, menyelisih apa yang kita ucapkan dan apa yang kita harapkan. Yang harus antumna sadari, yang harus sama-sama semua penuntut ilmu sadari bahwa apapun yang dia ambil dari ilmu adalah bahan untuk membakar dia di dalam api neraka. Yang harus sama-sama kita sadari adalah ilmu yang kita serap setiap hari adalah bahan dan beban yang dapat menjatuhkan kita ke jurang api neraka. Kita harus sadar itu. Kita harus sadar bahwa jalan yang kita tempuh ini bukan jalan bersenang-senang. Jalan yang kita tempuh ini untuk menuntut ilmu ini habati fillah. Bukan jalan untuk berleha-leha. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan. Hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah tentang ilmu yang sudah kita catat. Atas semua ilmu yang sudah kita ambil dari guru-guru kita. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka persiapkan jawaban terbaik atas konsekuensi kita memilih jalan menuntut ilmu.
Ketika kita memilih jalan menuntut ilmu, jangan cuma mau senangnya saja. Jangan mau keistimewaan-keistimewaan yang dipersiapkan saja. Tanpa kita berpikir bahwa ada beban yang harus kita tanggung. Senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan rahmat dari Allah, "Wa bi rahmati falyafrahu." Hendaknya dengan rahmat Allah bergembira. Kita bergembira kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Kepada orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu dan kita berharap semua keistimewaan itu falyafrahu kata Allah. Berbahagialah. Tapi kita lupa bahwa ada beban yang kita tanggung setiap hari. Setiap antum scroll dapat ilmu itu beban. Setiap antum duduk di majelis itu beban. Kapan menjadi beban? Ketika dia tidak diamankan. Ketika kita milisi apa yang sudah kita dapatkan. Berbeda keadaannya orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa karena itu sifat manusia. Dengan orang-orang yang hobi jatuh pada maksiat. Yang senang jatuh ke dalam maksiat. Maka setiap kita memperhatikan hal ini. Karena tujuan kita duduk, membuka kitab, membuka kalam-kalam para ulama, cuma satu. Selamat. Di mana? Di dunia. Selamat dari perkataan orang bahwa antum jahil. Selamat dari cibiran-cibiran orang bahwa antum bodoh. Lah. Selamat di akhirat. Kita ingin mendapatkan sambutan dari Allah Subhanahu wa taala, "Salamun alaikum." Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, "Salamun min Rabbir Rahim." Selamat datang wahai penduduk surga. Yang mengucapkan siapa? Rabbur Rahim. Allah Ar-Rahim. Yang Maha mengetahui setiap keadaan kita di dalam keramaian ataupun dalam kesendirian. Maka sadari. Jujur. Ini PR besar kita. Tugas kita bukan bagaimana kita mengumpulkan konten-konten ilmu. Mengumpulkan banyak catatan. Tugas kita mengamalkan apa yang kita catat. Apa yang kita dengar. Apa yang kita ambil dari guru-guru kita. Itu tugas besar seorang penuntut ilmu. Kita harus sama-sama mengingat ini. Karena jalan yang kita pilih, dia jalan yang istimewa. Jalan yang mahal. Apakah kita lupa bahwa sesuatu yang mahal itu tidak dapat diambil dengan cara yang mudah? Apakah kita lupa bahwa sesuatu yang istimewa tersebut pasti punya konsekuensi? Lalu kita berharap senangnya saja, tidak mau menerima yang sulit-sulitnya? Mana akal sehat kita kalau begitu? Kita mengharapkan keutamaan dari menuntut ilmu, kita mengharapkan keutamaan dari duduk di majelis ilmu, kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat. Tapi kita lupa bahwa ada hal-hal yang lain. Bahwa apa yang kita ambil ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita harusnya sadar itu. Dan harus senantiasa ada orang-orang yang mengingatkan. Kami mengingatkan bukan kami selamat dari itu semua. Pembicara ini orang yang pertama kali akan bertanya kepada dirinya, apa ya? Tapi kita harus ada mengingatkan bahwa tujuan besar kita dalam menuntut ilmu ini, ahibati fillah, akhwati fiddin, ibu-ibu sekalian, untuk selamat. Selamat di akhirat. Jangan pedulikan apa kata orang di dunia, kalau kita tidak selamat di akhirat. Jangan terkecoh, jangan tertipu dengan pujaan, pujian, kekaguman orang-orang di dunia. Kalau nyatanya, faktanya di diri kita masih jauh dari apa yang mereka pujikan. Hendaknya kita sadar ini. Ini tujuan besar kita. Duduk di majelis ilmu, belajar, mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu, mengagungkan ilmu, mengagungkan ahli ilmu. Tujuannya untuk cari selamat. Di mana? Di dunia, supaya orang tidak katakan kurang ajar, supaya orang tidak katakan orang yang tidak punya adab, untuk mencari keselamatan di akhirat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasul yang merintahkan untuk memuliakan ilmu dan ahli ilmu, kita kerjakan dengan tujuan apa? Selamat di akhirat.
Ini PR besar. Dan tugas kita panjang. Bukan 1-2 majelis lalu kita selamat. Sampai kapan? Kita terus memperjuangkan ini. Sampai wafat. Sampai mati. Kita perjuangkan ini semua. Bahwa yang kita inginkan dari proses belajar kita adalah keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua keselamatan di dunia, di akhirat, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari membuahkan amal. Amal ini kelak yang akan kita bawa ke hadapan Allah Tabaraka wa taala. Dan hendaknya kita semua jujur pada diri kita, pada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Nah, ahibati fillah Allah iyyakum. Setelah kita mengetahui dari wasiat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana seharusnya kita di hadapan guru kita masuk pada apa yang harusnya dimiliki, yang harus dikerjakan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia ingin berjalan dan menuju ke majelis-majelis ilmu tersebut. Beliau rahimahullah taala menyatakan faslun fi adab ad-dukhuli ila majlis ilm. Fasal adab-adab di dalam majlis dan bagaimana seharusnya keadaan seorang penuntut ilmu ketika berjalan menuju majlis. Beliau mengatakan wa yadkhulu 'ala asy-syaikhi kamilil khisal. Hendaknya ketika dia masuk dan bertemu dengan syekhnya di majlis-majlis ilmu dengan keadaan yang paling sempurna, dengan keadaan yang paling layak untuk duduk di majlis ilmu. Mutanadzifan, dalam keadaan bersih, rapi, suci. Kemudian beliau lanjutkan kama dzakarna fil muallim, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tentang bagaimana hendaknya seorang guru datang ke majelis-majelis ilmu. Dalam keadaan tenang, pakaiannya pakaian yang cocok, pakaian-pakaian yang bersih, ya, wangian. Jangan sampai pakaian kita duduk majelis ilmu ini sama seperti pakaian kita ketika kita tidur. Pakai pakaian yang paling terbaik yang kita miliki, karena yang akan kita hadiri ini adalah majelisnya para anbiya, majelis ilmu, majelis dibagikan di sana warisan-warisan ilmu, warisan para nabi. Hendaknya kita faham kondisi dan keadaan tempat kita akan datang. Kalau sesederhana kita bertemu dan berkumpul dalam sebuah undangan yang digelarkan oleh raja atau pemimpin besar dalam satu tempat, kita akan menggunakan pakaian yang paling pantas, kita akan menggunakan perhiasan yang paling pantas. Maka apakah lagi ketika yang akan kita hadiri adalah sebuah tempat pembagian warisan-warisan para nabi, warisan orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah pilih. Bukan hanya itu, yang akan kita hadiri adalah tempat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Rasulnya bahwa itu adalah taman-taman surga. Sudah sangat pantas kita untuk mempersiapkan diri kita dengan persiapan yang maksimal. Bersih, suci, persiapkan semua kelengkapan-kelengkapan yang kita harus miliki ketika kita ingin duduk di majelis ilmu. Alat tulisnya, kitabnya, semua perhatikan. Dan ini yang dimaksud dengan kamilil khisal, dengan keadaan yang paling terbaik dan sempurna. Dengan persiapan yang matang. Kemudian beliau melanjutkan mutatahhiran musta'milan siwak, dan keadaan sudah bersih, suci, dan keadaan berwudu. Kemudian menggunakan siwak. Artinya bersihkan segala sesuatu yang dapat mengganggu. Aroma-aroma yang busuk, tinggalkan. Gosok gigi kalau mau ke majelis-majelis ilmu. Pakai wangian kalau hanya majelis ilmu untuk khusus wanita misalnya. Di tempat yang tidak terbuka. Kemudian beliau melanjutkan fariqul qalbi minal umur syaghilah. Kemudian mengosongkan segala sesuatu yang menyibukkan hati. Kalau sedang ada masalah, selesaikan dulu. Kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal, selesaikan dahulu. Karena kita akan masuk dan datang ke majlis-majlis yang orang-orang mulia. Majlis ilmu. Majlis di dalamnya dibagikan warisan-warisan para nabi. Maka hendaknya kita benar-benar faham dan benar-benar dapat menerima dengan penuh apa yang akan dibagikan.
Wa alla yadkhula bighairi istidhan idza kana syaikhuhu fi makanin yuhtaju fihi ila al-istizan. Dan jangan masuk ke dalam satu tempat, ke dalam satu majlis tanpa izin kalau tempat tersebut memang dibutuhkan izin ketika masuk. Misal di dalam rumah atau di dalam kelas-kelas formal. Adapun di majelis-majelis yang terbuka, majelis-majelis yang diadakan di masjid, maka tidak ada keharusan untuk minta izin. Kecuali kalau syekh tersebut, kalau guru kita tersebut, mewajibkan dan mensyaratkan orang-orang yang masuk untuk minta izin untuk duduk. Maka diharuskan kita untuk minta izin. Kemudian beliau melanjutkan wa an yusallima 'alal hadirin idza dakhala. Dan hendaknya dia memberikan salam kepada para hadirin yang sudah duduk dahulu. Wa yakhussahu, dan juga mengkhususkan salam kepada guru yang sudah duduk. Kemudian menanyakan hal-hal yang dapat menyenangkan hati guru tersebut, menanyakan kabarnya, ya, dan hal yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan wa an yusallima 'alaihi wa 'alaihim idzan sarah. Sebagaimana ketika masuk mengucapkan salam, ketika datang memasukkan salam, begitu pula ketika hendak beranjak pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Al Bukhari dan Adab Al Mufrad. Beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falisatil ula bil ahaqqi min ats-tsaniyah." Tidaklah salam yang pertama lebih utama dari yang kedua. Artinya semuanya sama-sama ditekankan. Salam yang ketika masuk dan juga salam ketika akan bubaran, ketika akan berpencar atau keluar dan selesai dari majelis. Kemudian ketika masuk ke dalam majelis, ya, yang diharuskan seorang penuntut ilmu, beliau melanjutkan wala yatakhatta riqaban nas. Jangan melangkahi kumpulan orang-orang. Jangan langkah di bahu orang-orang. Dan ini larangan bukan hanya datang dari syekh. Ini istinbat beliau dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis-hadis menunjukkan tentang bagaimana adab ketika ada perkumpulan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Hadhihi sunnah illa an ya'dzana lahu syekhu fi taqaddum. Akan tapi yang harus dan bagaimana dia harus bersikap ketika dia datang agak terlambat, ya, kemudian dia melihat dan mendapati bahwa para hadirin sudah datang, ya, dia duduk di mana ada tempat yang kosong di bagian belakang, ya, kecuali ketika dia diizinkan oleh gurunya untuk maju, ya, untuk maju ke depan mendekat dengan guru. Dan ini, ya, harus difahami seluruh penuntut ilmu bahwa yang terbaik, ya, yang terbaik dilakukan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia duduk di majelis ilmu adalah dia mendekat ke guru. Akan tetapi kalau dia datangnya terlambat, kalau dia datang juga telat dan orang-orang sudah banyak berkumpul di hadapan gurunya, maka dia duduk di mana dia datang, di mana ada tempat kosong dia duduk di sana. Ya, kecuali kalau memang ada maslahat ketika dia maju dan mendekat kepada syekhnya. Misal dia ditunjuk sebagai seorang qari atau pembaca kitab atau membaca Quran, atau dia adalah murid-murid yang dikenal oleh para hadirin sebagai murid yang senior yang akan memberikan faedah nanti ketika di saat proses belajar mengajar. Ketika diizinkan oleh syekh untuk maju dan bahkan dipanggil oleh syekh untuk maju, maka silakan untuk maju. Tentunya dengan izin dari syekh dan juga hadirin. Kemudian beliau melanjutkan au ya'lam fi halihim ithara. Maksud dari perkataan beliau au ya'lama fi min halim itharan, yakni ketika kita diperintahkan untuk duduk dimanapun ada tempat kosong, ketika kita terlambat dalam masuk dalam satu majelis, kita duduk dimanapun tempat tersebut di belakang, kecuali ketika diizinkan oleh syekh untuk maju, atau ketika para hadirin mempersilahkan kita untuk duduk di depan dan mendekat pada syekh. Ya. Adanya tadi seperti yang sudah kita sebutkan. Misalnya, ya, para hadirin tahu bahwasannya kita adalah salah satu dari murid-murid khusus beliau. Ya, yang ketika kita duduk di hadapan beliau, lebih banyak faedahnya untuk para hadirin. Atau kita sebagai qari, sebagai pembaca kitab yang harus duduk dekat dengan syekh. Ya, kalau kita mengetahui bahwa orang-orang hadirin tidak mengapa dan paham akan hal tersebut, maka kita tidak masalah untuk maju dan mendekat kepada syekh. Kalau tidak, ya, kalau kita baru datang misalnya baru sekali duduk atau dua kali duduk, ya, kemudian kita tahu orang-orang pada ingin duduk dekat dengan guru kita, kemudian kita datang terlambat, maka yang terbaik adalah kita duduk dimanapun yang kita dapatkan ketika kita baru masuk. Jangan langsung maju ke depan, ya,
itu tidak baik dan terlarang di dalam satu majelis. Ini semua adalah untuk menghargai dan memuliakan majelis-majelis ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, wala yuqima ahadan min mawdi'ihi, ya, dan jangan menyuruh orang untuk berdiri, ya, memerintahkan orang untuk berdiri kemudian dia duduk di tempat orang tersebut. Dan ini larangan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Janganlah salah seorang dari kalian memerintahkan orang lain untuk berdiri kemudian summa yajlisu fihi, ya, la yuqimu rajulun rajula summa yajlisu fihi, kata Rasulullah SAW. Janganlah salah seorang kalian memerintahkan seorang untuk duduk, ya, untuk berdiri dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat tersebut. Ini sering terjadi ketika ada majelis yang tergabung di dalamnya orang yang tua dan yang anak-anak muda. Kemudian datang orang-orang tua, ya, karena merasa dia lebih tua, dia lebih berhak dan sebagainya. Kemudian minta anak-anak muda tadi udah diri pindah ke belakang, kemudian dia duduk di sana. Maka sebagai seorang penuntut ilmu yang tahu cara memuliakan majelis, ya, hendaknya dia tidak melakukan tersebut karena ini ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya, beliau melanjutkan, fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal. Bahkan kata beliau rahimahullah, bahkan kalau ada orang yang mempersilahkan dia untuk duduk di tempatnya, hendaknya pertama kali yang dilakukan adalah menolak tawaran tersebut. Ya, misalnya kalau Antuna baru masuk ke dalam majelis, kemudian mendapat ada orang yang tahu dan kenal dengan Antuna misalnya. Dia ingin Antuna duduk di tempat dia dekat dengan Syekh. Ya, ya, silakan duduk, silakan duduk. Misalnya, silakan duduk, akhi. Ya, anak-anak pindah ke samping, anak pindah ke belakang. Hendaknya kata beliau, jangan terima tawaran tersebut karena ini adalah bentuk tawadhu'an, ya, bentuk bagaimana kita merendah di hadapan ketika kita berada di majelis. Iqtidaan bi Ibnu Umar, ya. Ya, mencontoh sikap dari Ibnu Umar dan meladani sikap yang dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Illa an yakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin atau amarahu syekh bidzalik. Kecuali ketika dia semakin dekat dengan syekh tadi ada maslahat yang akan didapatkan oleh hadirin, ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, sering kali ada orang-orang yang guru tersebut ketika berdiskusi dengan orang tersebut, kita yang duduk di sekelilingnya akan mendapatkan faedah pula. Ya, orang-orang yang seperti ini, ya, ketika kita dapati ada guru atau murid-murid senior dari seorang guru dan kita tahu ketika mereka saling berdiskusi kita akan mendapatkan faedah, maka dipersilahkan dia untuk mendekat ke syekh atau guru tadi. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wala yajlisu wasatal halaqah, dan jangan dia duduk di tengah-tengah halaqah. Ya, kalau ada halaqah, ada majelis, jangan dia duduk di tengah-tengah majelis, sedangnya dia duduk di samping-samping terlebih dahulu. Wala yajlisu baina sahibaini illa biidznihima. Jangan duduk di antara dua orang tanpa izin dari mereka berdua. Jangan dipisahkan. Ya, kalau misalnya ada yang sudah duduk barengan, duduk kanan dan kiri, hendaknya izin. Kalau misalnya ada tempat kosong di depannya, izin, Anda boleh duduk di depan, Anda boleh duduk di sini. Kalau mereka izinkan ya silahkan. Kalau tidak, jangan langsung duduk di sana kemudian memisahkan antara kedua orang tersebut. Ya. Kemudian di antara adab, ya, di dalam majelis juga, fa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu. Dan ketika, ya, masih dalam masalah yang tadi, ketika diizinkan oleh dua orang tadi, dia duduk di tempat yang sudah disediakan dengan keadaan, ya, mengecilkan atau dhamma nafsahu, mengecilkan atau, ya, supaya orang tadi tetap mendapatkan kelapangan. Kadang kan kalau dalam majelis yang luas, majelis yang ramai, ya, kita mencari celah-celah yang ada celah sedikit misalnya. Kemudian kita minta izin ke orang yang di kanan dan kiri, Tuan, Anda boleh duduk di sini, saya boleh duduk di sini, kemudian dipersilahkan. Maka jangan kita kemudian duduk seperti ini, ya. Duduk dengan cara, udah, ini tempat anak, ini majelis anak. Ya, duduk seperti ini. Kemudian orang kanan kiri tadi yang memberikan kita izin, kesempitan. Jadi yang paling terbaik untuk memuliakan majelis dan memuliakan orang-orang yang sudah datang terlebih dahulu, ketika diizinkan oleh dua orang kanan dan kiri, kita hendaknya duduk dalam keadaan mengecilkan diri, dhamma nafsahu, ya, seperti itu diinginkan innallaha syekh. Dan itu, ya, adalah salah satu bentuk kemuliaan kita terhadap majelis ilmu. Nah, kemudian beliau melanjutkan, faslun fi adabi talibil ilmi ma'arufaqaihi. Setelah kita duduk di majelis ilmu, ya, kita akan bertemu dengan teman-teman. Jadi tidak lagi diragukan bahwa di antara orang-orang yang akan hadir ada teman-teman kita sama-sama seperjuangan ingin menuntut ilmu dari guru tersebut. Maka syariat kita mengajarkan bahwa dengan teman-teman seperjuangan ini, dengan teman-teman yang duduk di majelis ini, ada adab-adab yang dianjurkan dan diperintahkan pula. Beliau mengatakan, وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يَتَأَدَّبَ مَعَ رُفْقَتِهِ وَحَاضِرِ مَجْلِسِ الشَّيْخِ. Hendaknya, kata beliau, ya, para thalabatul ilmi ini bersikap sopan, beradab dengan teman-teman yang duduk di majelis syekh tersebut, dengan para hadirin yang duduk di majelis syekh tersebut. Ya. فَإِنَّ ذَلِكَ تَأَدُّبٌ مَعَ الشَّيْخِ وَصِيَانَةٌ لِمَجْلِسِهِ.
hal tersebut menjaga kestabilan atau kondisi menjaga kondisi ya agar majelis tersebut tetap kondusif adalah bentuk pemuliaan kita terhadap syekh yang tempat kita duduk tadi. Ya, ini salah satu bentuk memuliakan guru juga. Ketika kita memuliakan majelis tempat kita duduk berguru dengan beliau. Kemudian beliau melanjutkan wa yaq'adu baina yaday syekh qa'datal muta'allimin la qi'datal mu'allimin. Ya. Wa yaq'adu baina yaday syekh qi'datal muta'allimin la qi'datal mu'allimin. Hendaknya dia duduk di hadapan syekhnya dengan cara duduk penuntut ilmu dan menunjukkan kerendahan diri di hadapan guru tadi, di hadapan ilmu, di hadapan ahli ilmu. Jangan duduk dengan duduk seakan-akan seperti guru. Ya, jangan duduk dengan seperti guru. Artinya, ya ketika orang melihat, oh dia tahu di mana guru, mana murid. Ya. Ketika yang ini disampaikan oleh syekh ketika duduk di hadapan syekh, duduk di majelis syekh, hendaknya duduk dengan keadaan yang paling terbaik, keadaan yang menunjukkan siapa kita, menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan ilmu dan ulama. Nah, kemudian beliau melanjutkan wala yarfa' sautahu raf'an balighan min ghairi hajah. Jangan di dalam majelis tersebut jangan angkat suara yang berlebihan, teriak tanpa tanpa ada alasan, tanpa ada hajat, ya. Apa bentuk hajat? Hajat tersebut misalnya kalau ada sesuatu yang ingin diperingatkan untuk orang-orang yang hadirin sekalian. Misalnya dalam satu majelis ada binatang yang mengganggu, boleh kita teriak, oh hati-hati dan sebagainya. Tapi kalau hanya untuk manggil teman, hey, ta'al ya fulana sini, atau misalnya ummu fulana sini, nah itu tidak diperbolehkan demi untuk menjaga kemuliaan majelis ilmu dan juga para ulama dan juga ilmu sekalian. Kemudian beliau melanjutkan wala yakthirul kalam min ghairi hajah, dan hendaknya dia tidak banyak bicara tanpa hajat. Jangan bicara kanan dan kiri, jangan bicara dengan teman-teman, termasuk jangan bicara dengan HP, ya, jangan bicara dengan chat misalnya. Ini salah satu bentuk kita dan adab kita di hadapan ilmu dan ulama, dan adab kita dalam memuliakan majelis. Wala ya'bathu biyadihi wala ghairihima, dan jangan melakukan gerakan-gerakan dengan tangan, ya, gerakan-gerakan yang mengganggu, ya, yang tidak ada faedah, misal mainkan pena misalnya, atau yang mutar-mutar pena, ini mengganggu, ini bentuk hal-hal yang dapat merusak keadaan di dalam satu majelis, atau membuka-buka lembaran kitab sehingga berbunyi. Itu sudah jelaskan bahwa pertemuan-pertemuan yang lalu bagaimana keadaan para salafun salih di saat mereka menuntut ilmu. Bahkan di majelis Imam Malik rahimahullah taala tidak ada yang berani untuk membuka lembaran-lembaran baru karena takut terdengar suaranya oleh Imam Malik rahimahullah taala. Bagaimana mereka memuliakan majelis ilmu, memuliakan ilmu dan ulama. Karenanya, ya, sampai kepada kita hasil dari apa yang mereka ambil, hasil dari ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka tuntut. Nah, kemudian beliau melanjutkan wala yaltafitu yaminan wala shimalan min ghairi hajah. Di majelis ilmu tersebut, di majelis yang sudah ditentukan tersebut, di majelis guru kita tersebut, jangan banyak peleh kanan dan kiri, ya. Tengok sana, tengok sini, fokus ke syekhnya, ya. Kemudian beliau melanjutkan bal yakunu mutawajjihan li syekh, hendaknya memperhatikan, ya, guru dengan seksama. Dan di antara adab yang disampaikan oleh para salafun salih adalah ketika kita duduk di majelis ilmu dan duduk di hadapan syekh, hendaknya kita menunjukkan rasa antusias ketika duduk, ketika mendengarkan ucapan dari syekh tersebut. Nah, ini adalah merupakan adab-adab ketika duduk di majelis-majelis ilmu yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ada beberapa poin yang tadi sudah kita sampaikan dan kita baca dari apa yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Semoga adab-adab dan poin-poin ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dan kita praktekkan dalam proses kita menuntut ilmu. Ingat, tujuannya adalah agar bagaimana kita bisa memulihkan ilmu dan ulama. Ini tujuannya. Ini ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Kita aminkan, kita praktekkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita cukupkan sesi materi kita pada petang hari ini. Semoga yang singkat ini berapa bait atau berapa baris dari perkataan Imam rahimahullah taala yang kita baca hari ini bisa menambahkan ilmu kita terhadap bagaimana kita bermuamalah dan duduk, bagaimana adab kita dalam duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah wa tifiddin asallallahu alaikum. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran atau bahasan kita terhadap adab-adab ini dalam adab bagaimana cara kita bermuamalah dengan guru, dan bagaimana situasi yang terbaik untuk bertanya dengan guru, dan bagaimana situasi terbaik ketika kita ingin belajar di hadapan guru kita. Ya, insyaallah taala kita akan dapati itu semua pada pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Nah, jazakumullahu khairan. Terima kasih sudah mau membaca bersama.
Semoga yang singkat ini bisa menambahkan manfaat dan menjadikan kita semakin baik ke depannya, semakin tahu kadar ilmu dan ulama, dan tentu saja kadar majelis ilmu yang kita hadiri. Semoga yang kita baca ini bisa bermanfaat dan kita praktikkan di proses kita dalam berbentuk ilmu, baik di halaqah-halaqah Darus Sa'adah atau di halaqah-halaqah dan majlis-majlis yang lainnya. Nah, silahkan kalau memang ada pertanyaan, kami berikan kesempatan untuk 2 atau 3 penanya. Bismillah ta'ala. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan materi dan juga faedah-faedah ilmu yang telah disampaikan mengenai adab duduk di majelis ilmu. Silakan kepada ummahat yang ingin mengajukan pertanyaan langsung, silakan raise hand. Silakan ummahat yang ingin mengajukan pertanyaan untuk raise hand. Ya, silakan Ukhti Linda M. Rashid, tafadholi. Silakan Ukhti Linda M. Rashid. Silakan Ukhti. Ya, silakan Ukhti. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan materi kita hari ini Ustaz itu bagaimana sikap kita ketika berhadapan di majelis ilmu. Kadang-kadang kita di majelis ilmu ini mungkin durasinya bisa 2 jam atau 1 jam lebih atau gimana gitu. Tingkat kefokusan kita ketika menuntut ilmu di sesi pertama mungkin 20 menit atau 30 menit pertama itu kita mungkin bisa agak fokus gitu kan. Setelah itu mulai agak ada apa ya, agak kerasa kusuk atau gimana, mulai konsentrasi kita pecah gitu kan. Bagaimana kita menghadapi hal seperti itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kita pungkiri bahwa fokus dan konsentrasi manusia, terutama orang dewasa, ini bervariasi. Ada yang bisa 20, ada yang 30,5 jam, ada yang bisa sejam fokusnya. Kemudian setelah itu biasanya nggak fokus lagi. Maka yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mencari sesuatu yang dapat menyegarkan fokus kita kembali. Bisa dengan cara-cara yang tentu saja dengan cara-cara yang tidak mengganggu, yang tidak mengganggu para hadirin yang lain dan juga tidak mengganggu fokus guru kita. Misalnya dengan membuat catatan-catatan yang lain, sebagaimana dilakukan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di antara kitab yang beliau tulis adalah kitab Saidul Khatir. Lalu Ibnu Jauzi itu Ibnu Qayyim. Saidul Khatir ini adalah sebuah kitab yang dituliskan oleh Imam Ibnu rahimahullah taala di sela-sela beliau menulis kitab-kitab beliau yang lain atau di sela-sela beliau menuntut ilmu. Ya. Artinya ada satu tempat atau satu kertas yang lain yang beliau siapkan untuk menulis jalan-jalan pikiran atau apapun yang terlintas di pikiran mereka. Jadi beliau tuliskan, kemudian beliau kembali bisa fokus untuk menuntut ilmu. Adapun yang mungkin di majelis ilmu terkadang 1-2 jam yang tidak ada jedanya, ya, kita melihat diri kita bagaimana setiap orang punya solusi masing-masing. Ya. Akan tapi ketika kita mendapatkan hal yang demikian di dalam proses kita menuntut ilmu, jangan sampai kurangnya fokus kita ini mengganggu teman-teman yang lain yang sedang menuntut ilmu atau melakukan gerakan-gerakan yang dapat mengganggu fokus dari guru. Kalau memang kita tidak fokus, ya silahkan kita mau izin sebentar untuk keluar untuk menyegarkan, ya silahkan, tidak masalah. Ataupun inginkan memang sudah tidak fokus lagi, mencari hal-hal yang lain dengan catatan jangan sampai mengganggu proses belajar orang lain dan jangan sampai mengganggu proses dari mengajarnya guru kita. Ya, setiap kita dan setiap antunna punya solusi masing-masing. Ya, entah tadi misalnya keluar sebentar, kemudian menjagarkan badan kembali, kemudian masuk lagi. Karena begitulah proses menuntut ilmu. Kadang ada bosannya, ya. Dan setiap orang punya cara untuk menghilangkan rasa bosannya, rasa capeknya. Dan ini juga sebagai bentuk dari harusnya seorang guru punya perhatian di masalah ini. Jangan sampai dia menyampaikan materi itu menyambung begitu saja tanpa ada speaking misalnya, tanpa ada istirahat walaupun sejenak, misalkan dengan cara mengobrol dengan murid, ya, ngobrol, menanyakan keadaan murid, menanyakan paham atau tidak. Ini ya secara tidak langsung akan menyegarkan kembali ya murid tersebut atau bahkan guru tadi dalam fokusnya dalam mengajar. Sekali lagi kembali pada keadaan dan solusi masing-masing dari diri sendiri dengan catatan solusi yang kita kerjakan, solusi yang kita lakukan jangan sampai mengganggu proses belajar teman-teman yang lain dan sampai mengganggu proses belajar dari
dari guru tersebut. Wallahu taala. Nah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Hajah Raja Ruzlin dari Bengkalis Riau yang sudah raise hand. Tafadhali. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, bagaimana dengan keadaan tadi kalau bisa kita duduknya sejajar dengan guru atau sebenarnya gurunya di kursi, kita duduk di bawah. Tapi bagaimana dengan misalnya ini jemaah atau yang belajar itu tadi kakinya kena saraf gitu kan, nggak bisa duduk di bawah lagi, Ustaz. Baik makan atau apa, tapi gunakan kursi. Ini kan di hadapan para guru, jadi apa dibolehkan gitu menggunakan kursi duduk gitu. Baik Ustaz, terima kasih itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semangat seluruh ibu-ibu dalam belajar bagaimanapun kondisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda atas semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang ibu-ibu pelajari dalam keadaan apapun, dalam rasa sakit apapun, ya semoga itu menjadikan ilmu tersebut berkah, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, ummahat dan akhwat dan ibu sekalian, tidak ada peraturan yang pakem dalam masalah adat. Adat ini bisa berubah dengan keadaan, bisa berubah dengan adat atau kebiasaan dalam satu tempat. Ya, kalau adab di tempat A akan berbeda dengan adab di tempat B. Ya, misalnya begini, adab ketika kita berada di majelis ilmu di dalam masjid berbeda dengan adab di majelis ilmu ketika kita berada di dalam kelas-kelas formal. Ini saja sudah ada sedikit perbedaan. Bagaimana pula ketika ada keadaan yang memaksa seseorang untuk menyelisihi adab dan adab yang sudah tertera. Contohnya tadi disampaikan oleh penanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan. Ya, keadaan yang sakit, keadaan yang memang tidak bisa untuk mempraktekkan adab yang sudah diajarkan, ini tidak menjadi masalah. Ya, misalkan ada guru yang duduk di lantai lesehan, kemudian dia karena kakinya sakit dan sebagainya, ya, dia duduk di atas kursi. Ya, ini tidak masalah. Tidak sampai jatuh kepada kurang ajar di majelis ilmu, tidak berada di majelis ilmu. Nah, terlebih lagi kalau memang niatnya ya karena memang sakit, karena kalau bukan karena sakitnya dia akan duduk juga di lantai. Ya, semua Allah Subhanahu wa taala sudah catat kebaikan-kebaikan dan niat-niat baik yang sudah diniatkan oleh seorang hamba. Ya, yang dilakukan oleh ibu tadi tidak menjadi adab. Yang pertama ketika dia memang tidak meniatkan hal tersebut, ya, tidak meniatkan kurang ajar, tidak meniatkan ingin lebih tinggi atau lebih besar dari gurunya, ya, tidak mengingatkan ingin sombong dan sebagainya, maka ini tidak masalah. Ingat adab tersebut, ya, faedahnya adab tersebut ada adab-adab yang memang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ada adab-adab yang sesuai dengan keadaan tempat dan zaman. Dan Allah Ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan semangat kita semua dalam menuntut ilmu bagaimanapun keadaannya, dan kita paham tujuan utama kita dalam menuntut ilmu. Nah, silakan satu pertanyaan terakhir. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan Ummahat, satu pertanyaan lagi. Silakan raise hand. Ummahat yang ingin bertanya. Ada ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Baik, Ustadz, sepertinya tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Alhamdulillah. Baik. Jazakumullah khairah. Jazakumullah khairah. Terima kasih sudah sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar di petang yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di majelis ilmu, kemudian merendahnya kita di hadapan ilmu ini sebagai mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya tujuan kita dalam menuntut ilmu mencari keselamatan, dan sampai menuntut ilmu kita justru menjadikan kita dan menjatuhkan kita ke dalam hal-hal yang kita takutkan. Ya, maka perhatikan setiap apa yang ada di dalam diri kita. Nah, barakallahu fikunna. Kami terima kasih. Saya terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah mau bergabung dan sudah mau belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari sama-sama menjadi keberkahan, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kami juga berterima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam terselenggaranya majelis-majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang begitu banyak. Nah, jazakumullah khairah. Kami tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.